Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar terus berkomitmen melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Berbagai upaya telah dilakukan secara berkelanjutan dimulai sejak tahun 2018. Sejumlah capaian telah diraih. 2 di antaranya yaitu Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK tingkat Kementerian Kesehatan pada tahun 2019 dan WBK tingkat nasional pada tahun 2024. Capaian ini didukung oleh komitmen pimpinan, tim Zona Integritas, dan seluruh insan BBKK Denpasar melalui 6 area perubahan. Pembangunan Zona Integritas diawali dengan pembentukan tim Zona Integritas, penandatanganan komitmen bersama, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Sosialisasi zona integritas juga dilakukan kepada seluruh pegawai di lingkungan BBKK Denpasar maupun lintas sektor bandara dan pelabuhan. Pimpinan hadir sebagai role model melalui keterlibatan langsung dan penyampaian komitmen integritas di setiap kesempatan. Sebagai motor penggerak perubahan, dibentuk Agent of Change yang mendorong lahirnya berbagai inovasi, di mana pada tahun 2026, 2 di antaranya telah diakui sebagai inovasi di lingkungan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit, yaitu Smart Carcass Plus dan Pembangunan Budaya Kerja BBKK Denpasar dengan moto Jepun Bali, jujur, empati, profesional, unggul, bersih, adil, dan inovatif. Selain itu, inovasi yang telah dijalankan menjadi benchmarking pembelajaran bagi berbagai instansi, baik antar UPT Balai Kekarantinaan Kesehatan maupun Dinas Kesehatan di lingkungan Provinsi Bali. Monitoring dan evaluasi SOP dilaksanakan secara berkala, serta didukung oleh aplikasi Satuaksi SOP yang memudahkan petugas dalam mengakses SOP dan memberikan masukan. Pada layanan penerbitan sertifikat kapal, SOP memperhatikan kecepatan dan kemudahan layanan melalui digitalisasi permohonan dan penerbitan sertifikat pada aplikasi Sincarcass, penerapan risk-based assessment, cashless, dan interkoneksi dengan aplikasi lainnya. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik juga terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi tata kelola organisasi melalui pemanfaatan aplikasi seperti e-performance, Sakti, e-kinerja, Wayan Kespel, dan Smart Carcass Plus. Pengelolaan informasi publik oleh tim PBID atau pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dilaksanakan secara aktif melalui website dan media sosial guna menjamin penerapan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Pengelolaan sumber daya manusia dilaksanakan secara sistematis dan terukur untuk memastikan pengelolaan pegawai sesuai kebutuhan organisasi. Berbagai upaya telah dilakukan, di antaranya manajemen talenta internal dilakukan melalui aplikasi kalibrasi kinerja untuk memperoleh pertimbangan dalam penilaian kinerja, mutasi internal, promosi internal, dan pengusulan talenta ke Kementerian Kesehatan. Pengembangan kompetensi pegawai juga dilaksanakan dengan pemenuhan minimal 20 jam pembelajaran per tahun dan refreshing skill antar jabatan fungsional BBKK Denpasar.
Selain itu, dilakukan pemberian penghargaan pegawai melalui BBKK Denpasar Award dan penerapan punishment sesuai ketentuan, serta coaching dan mentoring bagi pegawai kategori low performance. Pengembangan pengalaman juga dilakukan melalui penugasan baik di kantor pusat Kementerian Kesehatan maupun di instansi lain. Pada tahun 2025, pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan BBKK Denpasar berhasil meraih peringkat 6 besar terbaik di lingkungan UPT Kementerian Kesehatan. Bahkan, sejak tahun 2023, entomolog kesehatan BBKK Denpasar dipercaya untuk melatih tenaga puskesmas di 9 kabupaten kota di Provinsi Bali, serta berbagi inovasi pembelajaran dan menangani masalah penyakit tular vektor di wilayah Provinsi Bali. Strategi pengelolaan SDM di BBKK Denpasar dilakukan tidak hanya untuk mewujudkan profesionalitas dan kualitas layanan, tetapi juga bermanfaat bagi organisasi lain. Dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, pimpinan terlibat langsung mulai dari proses perencanaan, monitoring, hingga evaluasi kinerja. Inovasi akuntabilitas dilakukan melalui pengembangan Smart Carcass Plus yang mengintegrasikan data lapangan petugas dengan aplikasi monitoring capaian kinerja Deputu. Berbagai predikat penghargaan berhasil diraih, di antaranya Satuan Kerja dengan nilai indikator pelaksanaan anggaran sempurna pada tahun 2025 serta penghargaan Satker BKK dengan nilai tata kelola terbaik kategori Balai Besar pada triwulan pertama tahun 2026. Dalam memperkuat pengawasan internal, BBKK Denpasar membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, mengembangkan mekanisme pengaduan masyarakat, whistleblowing system, dan penanganan benturan kepentingan. Penyampaian pengaduan masyarakat difasilitasi melalui aplikasi Mesadu, media, saran, dan pengaduan, di mana setiap pengaduan ditindaklanjuti secara cepat, transparan, dan akuntabel, serta dimonitor secara berkala. Selain itu, kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN sebagai bentuk komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Pelayanan publik terus ditingkatkan melalui penguatan 16 jenis layanan publik. Penerapan budaya pelayanan prima secara konsisten oleh seluruh pegawai termasuk petugas frontliner. Berbagai inovasi pelayanan terus dikembangkan melalui penyediaan layanan terpadu dan perluasan akses layanan vaksinasi ke wilayah kerja pada tahun 2026. Salah satu inovasi unggulan layanan publik adalah Wayan Kespel atau WhatsApp Pelayanan Kesehatan Pelabuhan, dihadirkan untuk mempercepat layanan dan mempermudah akses layanan kepada masyarakat. Selain itu, peningkatan layanan publik juga dilakukan dengan penyediaan fasilitas bagi kelompok rentan, forum komunikasi publik, serta pelatihan berkelanjutan layanan publik bagi seluruh pegawai BBKK Denpasar. Seluruh upaya yang dilakukan memperoleh penilaian positif dari publik, tercermin dari hasil survei kepuasan masyarakat yang konsisten dengan predikat sangat baik. Dalam jangka panjang, pembangunan zona integritas diharapkan menciptakan iklim kerja yang positif dengan kolaborasi yang sehat antara BBKK Denpasar sebagai penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan.
Pembangunan zona integritas bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang dilakukan secara berkelanjutan. Bersama-sama kita wujudkan BBKK Denpasar yang berintegritas, profesional, dan melayani. Zona integritas Menuju Kemenkes hebat, Indonesia sehat.